Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan yang melegenda. Namanya dihormati tidak hanya oleh kalangan keraton dan masyarakat, tapi juga ulama. Setelah bangsa Indonesia merdeka, negara pun menghormatinya dan memberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Beliau dipercaya memiliki kesaktian luar biasa. Kesaktian luar biasa ini yang membuat kalangan ulama dan pondok pesantren begitu menghormatinya. Konon, kekuatan magis ini membuat Pangeran Diponegoro bisa terbang dan mempengaruhi cuaca agar berubah. Kisah ini dicatatkan Peter Carey pada bukunya Takdir Riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855. Banyak orang pun percaya Pangeran Diponegoro memiliki ilmu kebal dan mampu membaca karakter orang melalui ekspresi wajah. Pangeran Diponegoro memiliki karisma yang membuat banyak orang ingin menjalin hubungan dengan dirinya. Lantas, apa saja kisah mistis dan kesaktian Pangeran Diponegoro? Sebelum ke pembahasannya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan. Ada kisah yang menyebutkan pimpinan pondok pesantren di dekat kota Madiun, yakni Kiai Guru Banjarsari, menulis surat kepada Pangeran Diponegoro. Dalam suratnya, Kiai Banjarsari meminta jimat dari darahnya dalam diri saudara perempuan pangeran, Raden Ayu Sosrodiwiryo. Tujuan Kiai Banjarsari ini dalam rangka mempererat ikatan kekerabatan dengan Pangeran Diponegoro. Kisah lain juga menyebutkan bukti kedekatan Pangeran Diponegoro dengan kalangan ulama, salah satunya sebelum pergi berperang. Konon, pasukan sang pangeran mendapat suntikan spiritual dari kaum ulama. Mereka para ulama dengan menggunakan surban hijau dan jubah putih telah membakar semangat juang bala tentara laskar Pangeran Diponegoro dengan mendaraskan ayat-ayat suci Al-Quran. Sumber lain yang berasal dari Belanda juga menyebutkan para pengikut Pangeran Diponegoro melakukan ritual khusus sebelum memulai peperangan. Para laki-laki maupun perempuan konon mencukur habis rambut di kepala mereka. Kemudian mereka menggunakan busana ulama dan maju ke medan tempur sambil membaca zikir. Namun, tidak semua pasukan Diponegoro ini mengenakan surban dan jubah selama pengepungan. Pada Agustus 1825 di Yogyakarta, hal ini terlihat dari satu jenazah pejuang perempuan yang ditemukan mengenakan pakaian tempur. Sebagai pemimpin, apalagi bangsawan keraton, tentu saja Pangeran Diponegoro tidak bisa lepas dari pusaka. Salah satu pusaka yang sangat ditakuti Belanda adalah keris Kiai Nogosiluman. Keris Kiai Nogosiluman adalah sebuah keris yang berhasil dirampas Belanda, kemudian diserahkan kepada Ratu Wilhelm I. Sejarah menyebutkan keris ini sempat dinyatakan hilang secara misterius. Namun, belakangan keris ini berhasil diidentifikasi keberadaannya dan dikembalikan ke Indonesia. Keris Kiai Nagasiluman merupakan keris yang selalu melekat dengan tubuh Pangeran Diponegoro saat berperang. Keberanian Diponegoro berperang dengan pusaka inilah yang menjadikannya tangguh di medan tempur dan membuat Belanda takut. Meskipun akhirnya tertangkap di Magelang, perjuangan Pangeran Diponegoro menjadi perlawanan paling legendaris dalam sejarah Nusantara melawan bangsa penjajah. Perlawanan Pangeran Diponegoro merupakan perlawanan atau perang besar di Jawa dengan korban berjatuhan yang cukup besar. Sedikitnya 200.000 jiwa meninggal, sedangkan dari tentara Belanda 8.000 yang tewas. Keris Kiai Nagasiluman
sempat dikabarkan hilang misterius beberapa saat setelah Raden Saleh berada di Belanda dan mengidentifikasi keris keramat tersebut pada tahun 1831. Penelitian pun dilakukan hingga pada Februari 2020 lalu. Keris keramat ini kembali ditemukan. Proses identifikasi pusaka berlapiskan emas dengan ukiran naga tersebut berlangsung cukup lama. Kini, sang pusaka yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa ini telah pulang tanah air dan disimpan di Museum Nasional di Jakarta. Pangeran Diponegoro adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono III yang lahir dari istri selir bernama kecil Raden Mas Ontowiryo. Pangeran Diponegoro tumbuh di lingkungan yang syarat agama. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tumbuh menjadi muslim yang taat. Sejak masih kecil, Pangeran Diponegoro dikenal akrab dan berbaur dengan kelompok santri yang bernama Korps Suranatan yang merupakan kelompok keagamaan bersenjata di Istana Yogyakarta. Itulah tadi beberapa kisah mistis dan kesaktian Pangeran Diponegoro. Apakah kalian percaya dengan kisah mistis Pangeran Diponegoro ini? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi yang saya bagikan.